سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, kembali kita mengucapkan ucapan pujian dan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayah taufiknya kita subuh ini dapat hadir ke masjid melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kita mensyukurinya dengan ucapan, setidaknya ucapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam pun tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah, yang beliau akan menunggu kita di telaganya di padang mahsyar untuk diberikan minum air telaga tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan subuh ini kita hendak mengenal sosok sahabat Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib yang bergelar karramallahu wajhah. Setiap sahabat yang dekat dengan Rasulullah, apalagi yang disebut Khulafatur Rasyidin, itu ada bergelar oleh Rasulullah. Kalau Abu Bakar gelarnya adalah orang yang paling kuat imannya. Kalau Umar bin Khattab adalah orang yang paling tegas. Kalau Utsman bin Affan orang yang paling pemalu. Dan kalau Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berilmu. Kalau orang sekarang bila punya ilmu bergelar macam-macam. Terakhir gelar profesor. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib ini, kalau ada gelar paling tinggi, dialah gelar paling tinggi itu. Kenapa? Sebab karena Rasulullah yang menyatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu pernyataan Rasulullah. Ana madinatul ilmi, aku ini, kata Rasulullah, kotanya ilmu. Dan juga yang mengatakan aku ini gudangnya ilmu. Wa aliyun
babuha, sedangkan ali itu pintunya ilmu. Jadi kalau ilmu itu dimasukkan ke dalam gudang, maka mesti lewat pintu, melewati ali dulu. Jadi ilmu itu artinya sudah Rasulullah ajarkan kepada Ali. Nah, betapa alimnya itu Ali itu. Luar biasa itu alimnya. Dan ingat, dan dia cerdas. Setelah diajarkan ilmu itu dia ingat. Kalau saya belajar ini kadang selupa, belajar lagi lupa lagi. Kalau Ali itu tidak, ketika ditanya ingat. Entahlah bapak ibu, apakah sudah diajarkan untuk sering lupa? Kalau saya itu sering lupa. Ya sudah menghafal, hafal, nanti lupa lagi, ulang lagi, itu aja. Tak begitu menyimpan. Kalau Ali bin Abi Thalib itu menyimpan. Mana contoh? Satu saat Umar bin Khattab ditanya oleh orang Yahudi beberapa pertanyaan. Kata orang Yahudi, kalau engkau Umar dapat menjawab pertanyaan kami bersedia mengikut agama Muhammad. Memang saat itu Umar bin Khattab tidak terjawab. Orang Yahudi itu bertanya, apa kunci langit dan apa kunci menutup langit? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sebutkan kepada kami makhluk Allah yang lahir ke muka bumi ini tidak ada induknya. Dan sebutkan kepada kami kuburan siapa yang dalam tanah itu berjalan. Ketiga-tiga pertanyaan ini membuat Umar bin Khattab waktu itu pucat. Tak bisa menjawab. Ingat, Umar bin Khattab, ada Ali di sana, di Madinah itu. Tunggu sebentar, wahai Yahudi, aku jemput kawanku dulu. Biar kawanku menjawabnya ya. Tak apa-apa, silakan. Datang Ali ke situ. Ini berat betul. Ini kata Ali, sampai aku dijemput ini. Nah, ini dia Abul Hasan datang. Tenanglah aku, kata Umar bin Khattab. Ini pasti terjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena memang dia pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Yahudi bertanya, oh kunci langit itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka terbukalah langit. Bila engkau kembali murtad, maka langit tertutup. Jadi kunci membuka langit itu adalah syahadat. Betul kata orang Yahudi, itu benar. Pertanyaan yang kedua, sebutkan makhluk Allah yang di muka bumi terlahir tidak ada induknya. Itu pun tak susah, kata Ali bin Abi Thalib. Pertama Nabi Adam, mana ada ayah dan maknya. Berikutnya lagi untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu, mana ada induknya. Yang berikutnya adalah kibasnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, diganti dengan kibas, dan kibas itu tidak ada induknya, datang begitu saja. Oh benar, kata orang Yahudi. Kemudian ditanya lagi, kuburan yang bisa berjalan itu adalah ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, maka di dalam laut kemana-mana dibawanya. Semua jawaban itu benar, kata orang Yahudi. Luar biasa, dan kami pernah tahu itu.
Jadi menyimpan dia dalam benak Ali itu, ilmu-ilmu itu menyimpan. Maka apa-apapun yang dipatwakan Ali bin Abi Thalib itu, karena dia adalah seorang sahabat, maka kita patut mengikutinya. Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ur rasyidin wal mahdiyyin. Sunnahku kau kerjakan ke salah, dan sunnah sahabatku juga bisa kau kerjakan, karena mereka adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Karena Nabi menyuruh apapun yang keluar dari mulutnya para sahabat itu, fatwa-fatwanya, dan sangat banyak yang keluar dari Ali bin Abi Thalib ini. Kalau dari Nabi namanya hadis, ya kan? Kalau dari para sahabat khabar. Kalau dari tabi'in namanya asar. Kita mesti tahu itu. Khabar itu dari para sahabat. Kalau dari tabi'in namanya asar, kalau dari Nabi namanya hadis. Pada ibu yang saya hormati, Ali bin Abi Thalib itu hidupnya, kenapa diberi gelar juga dia adalah karramallahu wajhah? Karena dia tidak pernah menyembah berhala. Dan dia masuk Islam waktu kecil. Dan Abu Bakar Siddiq juga tak pernah menyembah berhala. Tapi Islamnya sudah dewasa. Hadangkan Ali bin Abi Thalib waktu kecil. Sekitar berapa umurnya? Sekitar 9 tahun lah. Ali hidupnya bersama Rasulullah. Karena Abu Talib itu punya anak banyak. Ada nama anak itu Ukilah, ada namanya si Talib, ada namanya Ali. Karena hidup Abu Talib ini miskin, maka Nabi Muhammad mengambil Ali. Ada lagi Sayyidina Hamzah mengambil yang lainnya, Sayyidina Abbas mengambil yang lainnya. Yang penting kata Abu Talib, Ukilah bersama aku. Silahkan pelihara, jadikan anak asuh. Jadi Ali bin Abi Thalib itu semenjak kecil dia bersama Rasulullah. Ali melihat Khadijah mempersiapkan bekal yang cukup untuk suaminya berupa makanan dan air, lalu Khadijah ikut berjalan mengantarkan dan mengucapkan selamat jalan sampai Muhammad hilang dari pandangannya di puncak gunung. Waktu Nabi pergi ke Gua Hira, itu Ali menyaksikan Siti Khadijah mengantari makanan. Jauh Pak Bu dari tempat kediaman Rasulullah itu menuju Gua Hira jauh, mungkin ada sekitar 6 kiloan. Itu Nabi naik ke atas gunung itu. Apa kerja Rasulullah di atas itu? Dia beribadah di atas itu. Meninggalkan segala hiruk pikuk orang-orang Quraisy yang Rasulullah tidak suka melihatnya, maka Nabi naik ke Gua Hira itu malam-malam. Barangkali Khadijah juga pernah menyertai suaminya dalam beribadah. Tatkala Khadijah mengetahui dari saudara sepupunya bahwa Ibrahim radhiyallahu an, Ibrahim ini ada nama sepupunya Ibrahim radhiyallahu an yang menjadi nabi yang diutus Allah itu beribadah menyembah Allah dengan meninggalkan kehidupan duniawi dan memutus diri dari berhubungan dengan orang lain, lalu mengajak umatnya yang menyembah berhala dan bintang-bintang selain Allah untuk mengesahkan Allah. Ali radhiyallahu an tidak merasa keberatan untuk menyertai Muhammad dan Khadijah dalam ibadah. Ibadah itu terwujud dalam tasbih. Jadi Nabi Muhammad itu mengikuti ajaran Ibrahim, dia beribadah tasbih, subhanallah, tahmid, ucapan alhamdulillah dan takbir, ucapan Allahu Akbar serta zikir yang lainnya.
Ali berkata, ma a'rifu ahadan min hazil ummah abadallah ba'da nabiyyana ghairi abadullah qabla an ya'budahu ahadun min hazil ummah tis'a sinin. Aku tidak mengenal seorang pun dari umat ini yang menyembah Allah sesudah Nabi kita selain aku. Aku menyembah Allah sebelum ada seseorang pun dari umat ini yang menyembahnya selama 9 tahun. Yang dimaksud dengan kata-kata Ali itu wallahu alam adalah bahwa dia menyembah Allah karena menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di rumah beliau. Sebelum wahyu turunkan kepada beliau, sudah diketahui oleh para ahli sejarah dan sirah bahwa Ali radhiyallahu anhu itu tidak pernah bersujud kepada berhala sama sekali, dan dia juga tidak ridho kepada orang-orang yang menyembah berhala. Keadaannya ini sebagaimana keadaan Abu Bakar juga dulu. Jadi Abu Bakar juga tidak pernah menyembah berhala dan Ali juga tidak pernah menyembah berhala. Kecerdasan akal masing-masing dari mereka berdua, Abu Bakar dan Ali, itulah yang mendorong keduanya menganggap bodoh para penyembah berhala. Mengapa? Karena berhala itu tidak dapat mendengar, tidak bisa melihat, tidak mampu memberi manfaat dan menimpakan mudarat. Sebab berhala itu hanyalah hasil karya tangan mereka sendiri. Mereka menyembahnya karena ikut-ikutan bapak moyang mereka tanpa sadar dan tanpa ilmu. Ali radhiyallahu an tumbuh dan berkembang di rumah Nabi, menikmati kasih sayang saudara sepupunya ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menikmati kasih sayang Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah seorang wanita yang dikenal sejarah dengan kekuatannya menjaga kehormatan diri, kedermawanannya, kecantikannya dan kecerdasannya, kejernihan rohaninya dan kebersihan jiwanya. Para sahabat Nabi SAW mengetahui keutamaan Khadijah, maka mereka mencintainya dengan cinta anak-anak pada ibu mereka. Pada rentang waktu kehidupan yang dia jalani di rumah berkah itu, Ali mendapatkan sifat-sifat mulia yang membentuk kepribadiannya sebagai seorang prajurit yang kuat, yang tidak menjalani agama kecuali karena Allah, tidak membantu kecuali kebenaran, dan tidak berusaha kecuali dalam kebaikan. Itulah dia Ali, hidupnya itu di rumahnya baginda Rasul, yang memperhatikan Sayyidatina Khadijah, ibunya yang luar biasa, dan setiap hari dia lihat akhlak Rasulullah. Tentu saja setiap hari dia belajar ilmu dengan Rasulullah SAW. Sebuah kepribadian yang dicetak di atas landasan cinta dan kasih sayang, suka memaafkan orang lain, senang memberi kelonggaran, penyantun dan dermawan, serta berbagai perangai terpuji yang contoh teladannya dalam semua itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang Hasyim pertama yang memiliki sifat-sifat Bani Hasyim, yakni dermawan, pemurah, mampu menguasai kawanan unta, dan menjadi pelayan Ka'bah. Dia adalah orang yang menjalani pembentukan akal dan jasmani secara ideal. Dia menjadi lelaki yang kuat tumbuh pada masa muda, dewasa. Dia menjaga bentuk tubuhnya yang perkasa itu sampai dia mendekati usia 60 tahun. Ali bin Abi Thalib perkasa, kuat, dan setiap dia berperang selalu keadaan menang. Dia pernah mengangkat sesuatu yang tidak terangkat oleh orang. Dia mengangkat pintu yang berat, mampu dia mengangkat. Setiap ada duel, perang tanding, biasa kalau orang perang tuh Ali selalu ditandingkan dulu pertama, baru kecamuk perang. Dan Ali hampir menang terus hingga kalah orang-orang yang perang tanding kepadanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ali bin Abi Thalib tubuhnya tahan panas dan tahan dingin
Ini pernyataan kepada Rasulullah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ilayya wa ana armadul aini yauma Khaybar. Faqultu ya Rasulullah inni armadul ain. Qala fatafa'ala fi aini wa qala Allahumma azhib anhul harra wal bar fama wajadtu harran wala bardan munzu yaumi izin. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk suatu tugas ketika aku sedang sakit mata, pada perang Khaybar. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang menderita sakit mata. Rasul berdoa, ya Allah, hilangkan darinya rasa panas dan dingin. Sejak hari itu aku tidak pernah merasa kepanasan atau kedinginan. Jadi Ali bin Abi Thalib kalau dia musim dingin pakai baju yang musim panas tak masalah. Kalau dia musim panas pakai baju musim dingin tak masalah. Tidak ada pengaruh tubuhnya karena doanya Rasulullah tadi. Itu tentang bagaimana tubuhnya sampai usia sekitar 60 tahun dia sehat. Pada ibu yang saya hormati, kembali kita kepada awal tadi bahwa Ali bin Abi Thalib itu kuat ilmunya. Jadi oleh karenanya kita patut mengambil banyak yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu tentang fatwa-fatwa. Saya contohkan begini. Satu hari Rasulullah bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah, yang Abu Hurairah itu dikenal namanya Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqala al-bamu wal faraj. Nabi Muhammad bersabda, ditanya orang Nabi Muhammad itu, su'ila, ditanya, Rasulullah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, tentang apa penyebab banyaknya manusia dimasukkan ke surga itu. Qala, Nabi pun menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Dua ini saja, Pak. Kebanyakan Allah masukkan orang ke surga ini dua saja, takwa dan bagus akhlak. Nah, takwa itu sendiri Ali bin Abi Thalib membuat fatwa yang dia katakan takwa itu adalah al-amalu bitanzili. Itu satu di antara takwa itu, kata Ali, mau melihat orang itu takwanya, dia beramal bitanzili, dengan ada dalil. Dalilnya apa? Al-Quran. Dan apa lagi? Hadis. Kalau tidak ada hadis, ijma'. Kalau tadi ijma', qiyas. Jadi bila orang itu beramal, mesti ada landasannya. Itu kata Ali. Yang takwa itu, Ali itu yang membuat. Saking kecerdasannya dia buat. Jadi kalau kita tanya seseorang beramal, engkau beramal ini apa landasannya? Oh, pendapat ini. Macam kita berwirid, Pak. Berwirid. Kenapa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir? Kenapa 10 kali?
Itu imam kalau ditanya tahu dia di mana dia tahunya, ada dalilnya, tahu dia tuh. Nah itu tahu jual, aku umpatkan beneran, nah, itu berarti dia tidak tahu. Kenapa astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih dibaca 3 kali? Kenapa? Ada landasan. Kenapa? Paling tidak kita membaca risalah amaliyah kan yang di Kalimantan itu. Nah, itu kan tulis itu 10 kali, yang 3 kali. Kenapa ini tasbih 3 kali? Ada landasan kita. Jadi orang yang takwa itu kata Ali bila ditanya dia tahu landasannya di mana dia ambil. Itu dia. Al-amalu bit-tanzil. Yang kedua, orang takwa itu kata Ali wal khaufu minal jalil. Orang itu merasa takut dengan kebesaran Allah. Dan takutnya bagaimana? Khosyatillah bisri wal alaniyah. Takutnya kepada Allah tadi walaupun dia sendiri maupun dalam keadaan dia beramai-ramai, tetap dia merasa takut. Kenapa? Tertanam sudah dalam dirinya, kata ahli itu, merasa diawasi oleh Allah. Landasannya mana? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu memang mengawasi engkau. Al-Quran lagi diambilnya. Coba ahli itu cerdasnya mengeluarkan pendapat. Memang kita diawasi oleh Allah, kata Ali. Mana ayatnya? Surah An-Nisa barangkali dah ayat 2 ayat berapa tuh? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada di situ. Kita diawasi. Sudah tertanam kita diawasi oleh Allah. Insya Allah kita tidak akan berani melakukan segala kesalahan. Kalaulah manusia ini semuanya merasa diawasi oleh Allah, ada dompet jatuh di simpang 4 situ, takkan ada yang berani mengambil sampai tuannya mengambil sendiri. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dompet orang jatuh dan isi duitnya banyak. Orang asal lihat, oh ada dompet, ada duitnya, mereka lewat saja, bukan milik saya. Sampai nanti tuannya mencari, aku kemarin lewat di situ, mungkin di situ lewatnya. Sekarang tengok ada, oh ini dia. Kalau di Kemilahan nih ada jatuh dompet, maka dipostingnya lah lewat. Siapa yang lewat di sini, ada yang dapat nih, ini milik saya, tolong kembalikan dengan kerendahan hati. Pergilah cari itu, insya Allah hilang, tidak ada lagi. Kenapa? Kenapa ingin mengambil? Padahal bukan milik kita. Kemarin ada orang datang ke rumah mamaknya dengan anaknya. Kenapa bu? Inilah anakku nih, punya orang jatuh yang diambilnya. Kan susah dibuatnya. Biarkan saja di situ. Banyak bu, saya bilang 10 juta duit orang tuh jatuh malam di dekat Gunung Daik penurunan tuh dibawa. Asli dah, asli. Itulah kau salah. Maka engkau terpaksa mengumumkan selama 2 tahun itu di masjid-masjid, kau tulis di situ siapa yang kehilangan jalan ini, jalan ini. Coba sebentar aja hilang. Kenapa? Belum tertanam di dalam diri itu. Kawan saya ngambil duit di ATM, dompet diambilnya, taruhnya di atas ATM tuh, balik ke rumah lupa ngambil dompet, balik ke situ, ghaib, sudah dompet pun tidak ada lagi. Saya bilang banyak tak duitnya? 3 juta Pak Ustaz. Wah, meleleh juga air mata dia. 3 juta isinya di dalam, belum diambil. Jadi oleh karenanya kalau kita sudah merasa takut diawasi oleh Allah, kita tidak akan mengambil sampai tuannya mengambil. Ya kan? Begitu. Nah kan benar tadi bahwa kita diawasi oleh Allah itu begitu. Nah ini baru mantap nih apanya khaufnya kepada Allah. Pak Ustadz bang, kira-kira Mbak Honda ada duit orang jatuh diambil ya? Aku tak ngambil. Aku pernah juga dicoba sudah beberapa kali.
Aku intip dari jauh, ini ada duit orang jatuh. Pergi dah, hentikan Honda. Tak lama ada ibu-ibu lewat bersepeda, turun diambil, dimasukkannya. Oh, belum berapa lama aku bilang lagi, diambil. Saya memikirkan kayak yang waktu zaman Rasulullah tuh sampai tuannya datang ambil ke situ. Oh, tidak bisa di negeri kita. Nah, tuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian orang takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, setelah takutnya kepada Allah, orang itu qanaah. Wal qanaatu bil qalil. Ali bin Abi Thalib ini bukan fatwa. Jadi kalau mau tengok orang takwa itu dia qanaah dah. Ketika diberikan rezeki oleh Allah, dia terima dengan ikhlas kah? Atau banyak merongotnya? Tuh mak-mak di belakang ibu tuh kalau suaminya kerja dapat duit sedikit gimana? Ikhlas nerimanya, ialah ini yang kita dapat, alhamdulillah. Apa yang bisa kita beli ya kita beli. Ikhlas nerimanya. Yang penting yang memberikan adalah Allah. Itu namanya qanaah. Kalau ketika kita banyak dapat, ya boleh kita beli yang enak. Tapi ketika kalau dia dapat sedikit, ya Pak, kata penceramah pernah saya dengar dulu di Pekanbaru, kalau ada duit makan lauk ayam, kalau tak ada duit makan lauk bayam, tak ada lagi bayam pakai garam, aman. Begitu cara hidup. Yang penting ini aku dapatkan yang sudah ku ikhtiarkan, aku sudah bekerja. Nah, karena memang yang kalau kita hidupnya miskin juga, itu juga Allah yang menentukan. Kalau kita sudah kaya, alhamdulillah. Yang penting ketika kita miskin, kita ada namanya bersabar. Setelah sabar-sabar, ridho kepada Allah. Sabar menghadapi. Lama-lama kita jadi ridho, tidak lagi mengumpat dan mengutuk. Ridho itulah yang dikehendaki. Ridho karena Allah. Yang terakhir, orang takwa itu kata Ali bin Abi Thalib adalah al-isti'dadu liyaumin rahim, mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Nampak perjuangannya. Macam bapak-bapak ibu-ibu ini perjuangan untuk akhirat nih. Subuh-subuh turun ke masjid salat berjamaah. Itu nampak dia memperjuangkan dirinya itu. Aku bagaimana di akhirat nanti ya. Aku mesti persiapkan diri, pasti pakai bekal. Kalau tak punya bekal bagaimana? Perjalanan jauh. Pasti persiapkan. Nampak kata Ali bin Abi Thalib orang takwa itu mempersiapkan bekal itu. Nah, bukankah yang jihad sebenarnya itu adalah membuat diri ini taat kepada Allah? Al jihadu man jahada nafsahu fi taatillah. Jihad itu sesungguhnya orang itu menjadikan dirinya di taat kepada Allah. Itulah jihad. Itu Ali yang buat takwa itu. Maka Nabi katakan syarat banyak orang masuk itu takwa kepada Allah. Yang kedua wa husnul khuluq, baik akhlak. Kemana kita contoh akhlak tadi? Ke baginda Rasulullah jelas, kepada para sahabat yang akhlaknya tadi sudah bagus, kita ikuti akhlaknya. Suatu saat ada orang Badui, orang Arab Badui itu ingin tahu tentang bagaimana akhlak Rasulullah itu. Kemudian dia bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, tolong kau ceritakan kepadaku, karena engkau dekat dengan Muhammad Rasul itu, ceritakan padaku bagaimana akhlaknya. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak sanggup dan tidak bisa menceritakan kepada bagaimana akhlaknya Rasul itu. Indahnya. Kalau engkau ingin tahu tentang akhlak Rasulullah, kau tanyakan dengan Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah adalah orang dekat dengan Rasulullah juga. Dia asisten Nabi. Ketika Nabi berada bersama Bilal, Rasulullah mesti menyuruh Bilal naik ke atas puncak dan azan. Karena suara Bilal sangat disukai oleh Rasulullah. Sehingga sampai sekarang pun muazzin Jumat disebut Bilal. Muazzin Bilal Jumat hari ini. Bilal bin Rabah itu nama orang dulu. Kata Bilal bin Rabah ketika datang
Arab Badui itu dinanya. Bilal bin Rabah pun mengatakan, aku tak bisa menceritakan indahnya daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mau tahu, kata Bilal bin Rabah, wahai Badui, kau tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Ke Ali lagi diopor. Umar bin Khattab tak bisa menceritakan. Bilal tak bisa menceritakan. Tujuan kepada Ali. Kenapa? Karena Ali ini ilmunya luar biasa. Mereka tahu, ini Ali yang bagus menjawabnya ini. Sampai di kehadapan Ali, kau mau tahu akhlak Rasulullah ya? Boleh tak aku bertanya balik kepada engkau dulu, kata Ali. Apa kata ya orang-orang Badui tadi? Bisakah engkau ceritakan indahnya alam dunia yang Allah ciptakan ini kepadaku? Tolong kau ceritakan. Ampun, kata si orang Badui tadi, tidak sanggup aku menceritakan kepadamu. Nah, begitu juga aku tidak bisa menceritakan keindahan akhlak Rasulullah itu sebagaimana engkau tidak bisa menceritakan pada indahnya Allah ciptakan dunia ini. Pandainya Ali tadi. Apa yang diceritakan? Tidak ada tercelanya Rasul itu. Mulai dari kecilnya, mulai dari remajanya, mulai dewasanya, sampai jadi nabinya. Kalau Bapak Ibu baca tentang sejarah Nabi Muhammad, mungkin ada buku sejarah Muhammad yang tebal itu, yang dikarang oleh Husain Haikal. Saya pernah baca itu. Rasul itu waktu kecilnya pun tidak ada tercelanya hidupnya. Artinya lagi kecilnya pakai celana pendek pun tidak pernah. Rasulullah itu pernah pakai celana panjang, suatu saat koyak celananya karena kena batu di dekat Ka'bah, dia berlindung sehingga Abu Talib mencari, kemana Muhammad? Rupanya berlindung. Kenapa engkau berlindung? Celanaku koyak, malu. Padahal tidak ada orang di situ. Sementara kita lagi kecil pakai celana pendek waktu SD. Putih, merah putih celana kita. Ini Muhammad kecil nggak pernah pakai celana pendek. Dari mana mau mencela dia? Tidak. Indah. Akhlaknya luar biasa. Nah itu dia. Sampai orang-orang masuk Islam karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking marahnya Abu Jahal karena Nabi mengajaknya beragama baru, Abu Jahal mencari dukungan untuk merendahkan Rasulullah. Karena waktu itu di negeri Syam ada raja nama Habib bin Malik. Ini bisa dikerjasama, kata Abu Jahal, dengan Habib bin Malik. Nanti kalau ada agama baru masuk ke negeri Syam yang mengatasnamakan Muhammad Rasulnya, tolak saja. Abu Jahal bikin surat, kirim ke negeri Syam. Sampai dari Habib bin Malik, oh surat dari sahabatku si Jahal. Dibacanya begitu. Akhirnya penasaran Raja Habib bin Malik tadi. Kalau gitu akan kubawa beberapa orang pengawalku, aku mau ke Makkah menjumpai yang namanya Muhammad itu yang dikatakan Abu Jahal. Macam mana betul bentuknya? Maka berangkatlah beberapa orang. Kalau dalam sejarah itu ribuan katanya banyaknya. Sampai di Mekah dekat dengan Masjidil Haram namanya Atbah. Tempat itu Atbah namanya. Bertemulah Abu Jahal dengan Habib bin Malik. Bagaimana betul yang namanya Muhammad itu? Kalau kamu mau tahu, nih tanya Bani Hasyim. Ditanya Bani Hasyim tadi menjawab, yang namanya Muhammad itu lagi kecil, dia tidak pernah berbohong. Dia orangnya amanah, orangnya baik, akhlaknya baik dan jujur. Cuman katanya, setelah umur 40 tahun ini, dia mengatakan Tuhan kita itu salah. Tuhan nenek moyang kita itu dihinanya. Katanya ada agama yang baru, itu cuma salahnya katanya. Oh begitu. Baiklah, kata Habib bin Malik, kita berkumpul sini, coba jemput Muhammad itu. Kita akan tanyai. Saat itu dijemput Muhammad.
Siapa yang menemani Muhammad pergi mendatangi raja tadi? Abu Bakar Siddiq bersama Khadijah. Takut nanti Nabi Muhammad diapa-apain, maka dikawal. Sampai di hadapan Habib bin Malik melihat wajah Rasulullah yang terpancar akhlak mulianya. Ini pengikut Habib bin Malik sudah mulai tunduk. Inikah orangnya kata Abu Jahal yang diceritakan begitu begini dalam surat itu? Ternyata orangnya luar biasa bagusnya. Mulai dah kesan pertama saja mulai sudah ini orang yang tidak mungkin ini. Kata pengikutnya dia orang ini orang jahat. Pasti orang ini bagus. Habib bin Malik meletakkan kursi. Engkau yang nama Muhammad? Iya. Silahkan duduk di kursi ini. Kursi itu kabarnya dari emas. Dari emas. Kata Rasulullah, aku bukan raja. Engkau yang pantas duduk di situ. Itu sudah mulai akhlaknya bagusnya. Engkau yang raja, kau duduk di situ. Tidak, Habib Malik. Aku mempersilahkan kau duduk. Kalau engkau mempersilahkan Nabi Muhammad duduklah di situ. Berdialoglah. Kata-kata Rasulullah lembut, lunak, bagus betul. Nampakkan akhlaknya itu. Sehingga mulai orang tersugesti. Saat itu Habib bin Malik menanyakan, engkau membawa agama baru ya? Iya, aku diutus Allah sebagai Rasul Allah untuk mengajak kalian semua menyembah Allah. Yang kalian sembah itu bukanlah Allah. Engkau jangan macam-macam wahai Muhammad. Aku ni raja. Aku ni tidak sebodoh itu kau akali. Aku juga pernah membaca sejarah-sejarah bahwa orang-orang yang pernah jadi nabi itu punya mukjizat yang luar biasa. Lalu apa mukjizatmu? Coba kau lihatkan di sini. Itu yang ditanya. Rasulullah dengan tenang, dengan izin Allah bisa aku lihatkan mukjizat itu. Apa yang kau mau? Lembut Rasulullah ngomong dengan. Tak ada berkeras-keras. Akhlak tadi. Kata Habib bin Malik, aku ingin, sekarang kan matahari sudah mulai condong ke barat. Aku minta kepada engkau tenggelamkan matahari itu. Dan kemudian hari pun gelap. Dan minta munculkan bulan dengan Tuhanmu. Setelah bulan nanti muncul, engkau suruh bulan itu mendatangi engkau. Dan bulan itu belah dua di hadapanmu. Yang satu masuk ke sebelah kanan, yang satu masuk ke sebelah kiri. Lalu bulan itu masuk ke tubuhmu dan keluar lewat kepalamu dan menyatu lagi. Dan bulan itu bersyahadat dengan engkau. Ini masuk akal dan permintaan begitu? Tidak masuk akal permintaan macam itu. Kata Abu Jahal, lantaklah kau Muhammad, takkan mampu engkau. Rasain kau hebat, kau raja, pintar kau. Bilangnya sama raja itu. Menurut akal bisa enggak? Tidak bisa menurut akal. Tapi kata Rasulullah, boleh aku berdoa dengan Tuhanku sebentar? Silahkan. Muhammad naik ke Jabal Qubis. Yang sekarang Jabal Qubis itu ialah Tower Zam-Zam di depan apa itu kan? Di Masjidil Haram itu yang tinggi itu. Dulunya itu adalah bukit Jabal Qubis. Naik nih Muhammad berdoa, ya Allah, engkau sudah dengar permintaan Habib bin Malik itu, bahwa aku dimintanya menenggelamkan matahari, munculkan bulan. Tidak susah bagi engkau wahai Allah, dengan kun fayakun jadilah semua itu. Turunlah malaikat ke bumi menyampaikan Rasulullah bahwa keinginanmu itu dikabulkan oleh Allah. Allahu a'lam berapa banyaknya malaikat yang turun. Dalam sejarah saya baca 12.000 banyaknya malaikat turun itu. Nah, tenang nikmat turunlah dari bukit Qubis itu. Wahai Habib bin Malik, coba kau saksikan. Wahai matahari, dengan izin Allah turun engkau. Gelap. Kata Abu Jahal, kok mendadak gelap? Munculkan bulan. Muncul bulan. Diisyaratkan bulan ke sini engkau. Turun bulan Rasulullah dan belah dua, masuk sebelah kiri, masuknya hilang, keluar lagi di atasnya, menyatu lagi, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan bulan itu kembali lagi ke langit. Benarkah bulan itu pernah belah? Ternyata sudah diteliti oleh Neil Armstrong dari Amerika
Dan Yuri Gagarin dari Rusia, dia pernah mendarat di bulan. Ternyata bulan itu memang bekas ada belahannya karena tidak rata lagi letaknya. Ada sedikit, tidak simetris lagi dia. Berarti memang di bulan itu. Dalam Quran itu iqtarabatis sa'ah wansaqal qamar. Dunia sudah mulai dekat kiamat dan bulan itu terbelah. Melihat itu, oh hebat. Apa kata si Habib bin Malik yang masih beku dari pikirannya? Apa dia katakan? Ini sihir nih Muhammad, luar biasa sihirmu itu. Belum lagi aku percaya. Kayak begitu dia percaya dia. Terakhir baru dia percaya. Sekali ini wahai Muhammad, kami akan memeluk agama bila engkau dapat menerka apa isi hatiku sekarang. Apa keinginanku? Kata Rasulullah, aku tahu isi hatimu sekarang. Engkau menyembunyikan seorang anak gadis kan di istana, anakmu sendiri yang matanya buta dan kakinya lumpuh. Engkau malu kalau dikeluarkan anakmu itu kan? Kau ingin anakmu itu sembuh kan dari sakit? Di mana Muhammad tahu? Sedangkan orang istana saja disembunyikan. Ini betul-betul dah nabi ini. Ini tidak bisa sihir-sihir lagi. Pulanglah kata Rasulullah, anakmu sudah disehatkan oleh Allah. Betul Muhammad, betul. Kalau itu kami berislam, bersaksilah Islam. Kurang ajar kata Abu Jahal, semua Islam pula. Sampai balik ke negeri Syam, anaknya dari istana keluar, ayahnya saya sembuh, tidak lumpuh, mata saya melihat. Siapa anak yang datang? Tadi ada Muhammad datang kepadaku, dia mendoakan aku dengan Tuhannya. Sekarang aku sudah masuk Islam ayah, aku pun sudah masuk Islam. Sampai di situ aja cerita kita dulu Pak ya. Hari sudah jam 6 lewat 5 menit. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal min al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.